Bismillahirrahmanirrahim. Al-Zuhru. Al-Zuhru ay salatuhu. Qala an-Nawawi sumiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasfan nahari. Nampak. Al-Zuhru ay salatuhu. Qala Nawawi. Ya betul. Ya. Qala Nawawi sumiyat bidzalika li'annaha zahiratu wasfin nahari. Ya, Mbak. Jadi kita ulangi pembahasan di belakang sedikit bahwa salat fardu, salat 5 waktu hukumnya wajib. Ya. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Namun wajibnya salat fardu tersebut yaitu namanya wajib muwasa. Arti wajib muwasa bagaimana? Arti muwasa yang diluaskan. Maksudnya yang penting salat itu dikerjakan di waktunya, hukumnya wajib. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Maka kalau pembahasan sebelumnya yaitu tentang istilah usul fiqh haithiyah. Arti haithiyah sudut pandang. Terkadang pada satu perkara namun hukumnya bisa lebih dari satu. Contoh misalkan kita sholat zuhur di awal waktu. Ya. Ini misalkan contoh. Sholat zuhur di awal waktu dalam keadaan memakai kain curian. Hukumnya 3. Haram, wajib, sunnah. Sudah? Haram, wajib, sunnah. Artinya perbuatan yang satu ada definisi dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa karena sholatnya. Sudah, karena sholatnya. Namun pada pekerjaan yang sama ada juga definisinya yaitu haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala karena pakai pakaian curian. Juga pada perbuatan tersebut ada hukumnya sunnah karena kita kerjakan di awal waktu. Jadi satu pekerjaan memiliki tiga hukum. Jadi diberikan hukum wajib ya karena sholatnya. Diberikan hukum sunnah ya dikerjakan karena di awal waktu. Diberikan hukum haram karena memakai pakaian curian. Artinya. Jadi maksudnya, kenapa sholatnya sah mengapa sholatnya sah jika kita memakai pakaian curian? Mengapa sholatnya sah? Sebenarnya karena bicara masalah pakaian tersebut tidak tergolong dalam syarat dan rukun sholat. Dalam syarat sholat yang penting tutup aurat, tidak ada pembahasan kainnya bagaimana. Berarti, ya, makanya seperti itu namanya hukum haitsiyah, sudut pandang. Jadi wajibnya sholat tersebut namanya wajib muwasa. Arti wajib muwasa, kewajiban kita sholat 5 waktu itu
wajibnya dikerjakan di dalam waktu. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Namun masing-masing keberadaan apakah di awal ataupun di tengah ataupun di akhir, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, solat di awal waktu hukumnya sunnah, maka namanya itu fadilah. Waktu fadilah. Arti waktu fadilah, waktu yang dikerjakan banyak kelebihan di situ. Kelebihannya apa? Salah satunya hikmahnya, barang siapa yang solat tepat waktu, ini hikmahnya kegundahannya hilang. Kegundahannya hilang. Maka terkadang kita gundah, kita susah, galau segala macamnya. Ya, terkadang bukan galaunya kita itu bukan karena masalah yang sedang menguji, tapi karena kita gagal memahami bahasa isyarat rindunya Allah kita. Nampak ya? Nampak? Maka alangkah bodohnya kita kalau misalkan ada di antara kita buat snap di WA ataupun status di Facebook. Kenapa ya awak galau tiba-tiba, gak ada apa-apa? Ya, gak ada sebab, gak ada angin, gak ada hujan. Kenapa ya? Aku merasa galau, susah segala macamnya. Itu bodoh kita seperti itu. Orang yang gak ada ilmu mungkin responnya karena nafsu. Kayak labelnya tanya kenapa, ujung-ujungnya curhat, hingga kesimpulan akhirnya kalian kayak gini. Nah. Tapi kalau misalkan kita bedah dengan ilmiah, dalam istilah tasawuf, orang yang merasa gundah, galau, susah segala macamnya tanpa sebab, itu pada hakikatnya hatinya sedang menjerit ingin mengerjakan maksiat. Karena tidak tahu maksiat yang seperti apa yang hendak dikerjakan, maka efek sampingnya dia galau, susah tanpa sebab. Jadi jangan salah. Kan? Nah, maka salah satu hikmah fadilah, kelebihan kita sholat awal waktu adalah hilangnya gundah. Ada patih kita. Ini semua yang dapat patih. Nah. Okay. Maksud muasa, artinya muasa bagaimana? Yaitu salat yang dikerjakan dalam waktu walaupun waktunya sudah akhir. Paling tidak, misalkan contoh, tadi kan kemarin ada pembahasan bahwa salat yang dikerjakan ada namanya dikerjakan pada waktu makruh tahrim. Bagaimana? Misalkan contoh, 3 menit lagi masuk waktu asar. Di 3 menit lagi kita sholat zuhur itu. Tentu rakaat pertama masuk waktu, 3 rakaat lagi sudah masuk waktu asar. Nah, itu namanya sholat kita sah. Namun di samping itu juga diberikan hukum makruh tahrim. Ya. Makruh tahrim artinya walaupun itu hukumnya makruh, namun ada nilai haramnya. Jadi barang siapa yang dengan sengaja, meninggalkan sholat, ataupun barang siapa yang sengaja menunda-nunda sholat hingga sholatnya tidak dikerjakan, ataupun hanya sebahagian rakaat dalam waktu, sebahagian lagi keluar, ini dosa yang dimaksud itu adalah dosa besar. Nampak ya? Nah, jadi ma yasa'uha fayadhiku haina idzin. Arti fayadhiku sempit, artinya makin kita telat salat makin sempit waktunya. Jadi makin sempit waktunya, makin nilai haramnya itu berlebih. Kan? Yang pertama yaitu zuhur salatnya. Yang pertama yaitu zuhur. Formula salah satunya 5 itu zuhur. Ai salatuhu, artinya salat zuhur. Qala Nawawi, berkatalah Imam Nawawi, sumiyat bidzalika, dinamakan akannya salat. Ya, sumiyat dinamakan akannya salat
Bidzalika. Bidzalika, dengan demikian zuhur. Bidzalika, dengan demikian zuhur. Rehan, nah spidol agak jalan. Jalan ada bu. Ingat, bicara masalah nama. Ya, berbicara masalah nama. Terkadang sesuatu itu diberikan nama karena ada kalau bahasa Arabnya namanya wajah tasmiyah. Arti wajah tasmiyah, terkadang nama tersebut diberikan karena ada kecocokan. Kayaknya deh, betul. Terkadang nama yang diberikan kepada sesuatu terkadang karena ada kecocokan. Sudah. Kecocokan yang dimaksud ada dua. Ada kecocokan sebagai bentuk doa. Ada kecocokan sebagai bentuk kenyataan. Betul. Bicara masalah pemberian nama. Ya, bicara masalah pemberian nama, terkadang nama itu diberikan karena kecocokan. Ada kala kecocokan tersebut sebagai doa. Ada kala kecocokan tersebut sebagai kenyataan. Bentuknya kenyataan. Contoh kecocokan nama karena berbentuk doa. Misalkan contoh, kita berharap anak kita itu bisa membawa rezeki. Kayaknya diberikan namanya, misalkan contoh kalau cewek apa? Rizkia Natasha. Mana kayaknya? Siapa lagi? Tak tahu nama cewek pasti. Nama macam-macam kalian mikir saya. Ya. Langsung tahu. Artinya ada pembahasan khusus dalam bab itu. Misalkan anak lahirnya malam Rabu, namanya cocok ini ada. Bayang kalian kalau udah selesai di sini, jangan putus-putus kontak sama saya. Ustaz, saya sepertinya semalam mimpi dikejar ular. Apakah itu kata orang itu jodoh datang? Jangan pede kalian. Asdaqakum firru'ya, asdaqakum haditha. Itu hadisnya. Sebenar-benar kamu di alam mimpi adalah sebenar-benar kamu di alam nyata. Artinya apakah mimpi itu memberi makna yang membekas di alam nyata, tergantung kalian di alam nyata bagaimana. Kalau di alam nyata kalian suka bohong, jangan pernah berharap dikejar ular itu maknanya datang jodoh. Nyambung ya? Maka kalau kalian mau mimpi kalian punya makna tersendiri, jangan suka bohong. Yang mana? Jadi jangan pede kalian. Mimpi dikejar ular, pas bangun alhamdulillah. Udah. Itu dah. Kecocokan karena doa. Ya, Pak, misalkan apa lagi belakang? Putra, mana berdebu gitu. Nah, kita berharap anak kita yang dipanggil pertama dan tidak ada di padang mahsyar, jarutlah namanya Muhammad Sunni. Kakek Muhammad. Enggak ada. Muhammad Hadi. Kakeknya, Kakek Muhammad Hadi. Nah. Ya. Terkadang kecocokannya di alam nyata. Ya. Terkadang kecocokannya itu dalam kenyataan. Misalkan beredakan ada anak yang memang waktu proses lahirnya susah kali, sehingga orang tuanya bernazar, ya Allah, kalau anak saya lahir bla 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 bla, maka akan bla 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 bla. Lahir saat itu dikasihlah namanya nazarul abhar, nazar sesuai dengan kenyataan saat itu. Nampak ya? Kayan. Nah, dah. Maka sekarang salat zuhur, mengapa namanya zuhur? Ini masalah. Nampak ya? Salat zuhur, mengapa namanya zuhur? Ya, apa jawabannya?
Alasannya diberikan nama zuhur kepada sholat zuhur tadi itu sebagai bukti bahwa lahirlah pertengahan hari. Daerah pertengahan hari. Akhirnya pertengahan hari artinya nampak. Dia gini dia. Maksudnya gini. Waktu terbagi berapa? 3. Ada malam, ada hari. Ada malam, ada hari. Jedanya namanya subuh. Ada malam, ada hari, jedanya namanya subuh. Kenapa 3 sedang? Tanya. Contoh sebagai bukti kenapa waktunya ada 3. Pemisahnya adalah subuh. Subuh bukan hari, bukan malam. Di tengah-tengah. Sebagai bukti kita bahas masalah satu hukum fikih. Misalkan contoh pada masalah sholat jamak kasar. Boleh tidak jamak zuhur ke asar? Boleh. Boleh tidak jamak takdim asar ke zuhur? Boleh. Kenapa boleh? Karena zuhur dan asar di waktu yang sama. Itu sama-sama waktunya hari. Sholat asar tidak boleh kita jamak waktu maghrib. Karena mengapa? Beda waktu. Hukumnya maghrib bisa kita gabung dengan, bisa kita jamak, arti jamak kita kerjakan maghrib di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Misalkan contoh, saya pulang kampung misalkan, ya pulang kampung jam 12 siang. Tentu di mobil, zuhurnya dalam mobil. Yang mana? Rupanya mobilnya nggak berhenti. Wajib punya niat. Ya Allah, sholat zuhurnya saya ini nanti di asar. Wajib seperti itu. Mengapa wajib? Jika meninggal aman. Tapi kalau nggak ada niat apapun, ini jadi masalah. Mungkin nanti kita bahas masalah niat. Yang namanya niat bagaimana? Karena kelirunya orang, terkadang yang namanya niat sahaja aku sholat. Itu bukan niat, jangan salah. Itu bukan niat. Karena kalau misalkan sahaja aku sholat zuhur 4 rakaat bla bla bla, jika itu namanya niat, maka sungguh salahlah orang yang takdirnya Allah bercepat. Karena kalau takdir cepat, bagaimana dia sahaja bla bla bla? Tentu kan punya waktu. Allah, ada nggak dia orang Allah? Ada nggak? Nah, karena apa itu ya ke depan bahasanya. Jadi nanti ke depan kita bahas yang namanya, yang dikatakan dengan niat bagaimana di ke depan bahasanya. Dan jadi sholat zuhur saya kerjakan di waktu asar. Yang seperti itu namanya jamak takhir. Kita akhirkan waktu zuhur ke asar kita kerjakan, itu boleh namanya. Kenapa boleh seperti itu? Itu pembahasan usul fikih ke depan kita bahas. Kayak nyambat. Tidak boleh sholat asar di waktu maghrib karena beda waktunya. Contoh. Ada pun contoh lain. Contoh lain misalkan contoh kalian ya. Misalkan contoh kalian bisa memastikan selesainya halangan waktu zuhur. Kapan mandinya? Kapan mandinya yang udah gimana? Ayo palonya. Misalkan kalian bisa memastikan dengan tanda-tanda hanya kalian yang tahu. Bisa kalian pastikan terakhirnya keluar darah itu adalah waktu zuhur. Sunnah mandinya nunggu waktu asar. Sedangkan salat zuhur wajib diqadha. Ya? Nanti kalau misalkan kalian bisa memastikan dengan tanda-tanda yang kalian yang tahu bahwa akhir darah keluar itu waktu asar, itu sunnah mandinya saat itu juga, tidak perlu menunggu maghrib. Kenapa bedanya? Bedanya di hari, di waktu. Nanti artinya kalau misalkan dipastikan darah itu berakhir di waktu hari, maka hanya boleh mandinya itu di waktu hari itu saja. Jadi kalau misalkan dipastikan
darahnya berakhir waktu maghrib, berarti sunnah mandinya isya. Namun salat maghrib wajib qadha. Kalau bisa dipastikan berakhir darah waktu isya, mandi saat itu juga tidak boleh nunggu waktu subuh. Mengapa? Karena beda waktu. Nampak ya? Nah, jadi ada malam, ada hari, pertengahannya siang. Bicara masalah hari, baru nampak zahir. Arti baru nampak zahir, nampak jelas. Dengan hikmahnya hari itu matahari terang segala macamnya kapan? Waktu matahari tepat di atas. Ya, mana? Ya, kan? Wa awwalu waqtiha, dan bermula seawal-awal waktunya zuhur. Ya, Mbak. Jadi tunggu mendung. Salat jangan lupa. Masing-masing salat itu ada kelebihannya. Jadi ingat, yang pertama, sebandel-bandel apapun kita, batak kungang batak saja. Bataknya, bandelnya luar biasa. Yang jangan pernah dilonggarkan salat dan mencintai agama. Walaupun bandel gede, bawa batak jangan pun dalih, yang bawa batak gede, tanya biar batak. Cuma jangan dibiarkan. Bagaimana? Kenapa saya bilang seperti itu? Yang jangan diabaikan salat dan mencintai ilmu agama. Karena mengapa? Bicara masalah salat, terkadang kita bandel, ya, tapi kita tak pernah kita tinggalkan salat. Anak pernah. Ini secara tak langsung, pelan-pelan, hikmah dari salat membuat kita sadar. Tapi bukan sadar saat itu. Kapan? Saat kita punya masalah, saat kita punya musibah, kekuatan dari salat itu datang. Karena mengapa? Ya, Pak. Salat pada logat artinya doa. Salat pada logat artinya doa. Bicara masalah doa. Jika kita berdoa pada saat keadaan kita belum ada musibah, kita sedang normal, nggak ada masalah apa-apa, jadi kita tetap berdoa. Doa kita saat kita sedang tidak ada apa-apa sebagai kunci saat ada apa-apa. Nampaknya? Lagi dengar lewat tak? Minta kira hek dah lu. Bunga lu jak coro lu mesti berangkat lu top kita tim semua nak dong bi. Menggeri lu. Dengar ni. Nekam kayak lu. Okey lu. Sudah. Maka sebandel apapun kita, sekarang masalah belum ada apa-apa. Seperti pembahasan sebelumnya, ketika kita tidak salat sama dengan itu mengundang masalah. Ya, mana kita bandel sekarang, musibah masih enggak ada, bisa kita bilang. Musibah zahiriyah. Tapi musibah batiniyah ada, karena musibah itu ada terbagi dua dia. Oh men, kita pembahasan kemana-mana. Nantilah kita sudah bahas nanti. Yang inti, kalau sebandel apapun kita, yang jangan pernah tinggal sholat. Karena mengapa? Jika kita tetap sholat walaupun kita bandel, sholat itu akan menjadi kekuatan untuk membuat kita tegar pada saat kita sedang menghadapi masalah ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita bandel, jangan tinggalkan mencintai ilmu agama. Mengapa? Alasannya dua mungkin. Kalau kita bahas alasannya banyak. Kita bahas dua saja. Yang pertama, Rasulullah akan mengakui kita umatnya dan dipastikan syafaatnya diberikan. Ada 4 golongan. Yang pertama orang alim, yang kedua orang belajar ilmu agama, yang ketiga orang suka dengar ilmu agama, yang keempat orang yang mencintai ulama. Dah, yang pertama. Yang kedua, walaupun kita bandel, jangan mengabaikan ilmu agama, karena bandelnya kita, jahatnya kita, ini bagaikan kita itu sedang berjalan meraba-raba dalam kegelapan.
dengan kita mencintai ilmu agama, seakan-akan ada yang menghidupkan senter. Tentu kita yang gelap, kita pergi ke tempat di mana ada senter, hingga nantinya kita akan bertemu dengan orang yang menghidupkan senter. Biasa. Sebandel apapun kita, kalau misalnya kita tetap mencintai ilmu agama, insya Allah ke depan inilah yang membuat kita akan tetap terhubung dengan Allah. Yang mana? Kalian. Wa awwalu waqtiha, dan bermula seawal-awal waktunya. Ustaz lagi azan kok tetap ngaji. Ayo semuanya itu terjawab hanya dengan sains. Sains bagi-bagi bahasa yang ini gimana? Sains kusen kusai gimana? Ilmiah. Saya bahas. Kenapa lagi azan masih ngomong? Saya bahas. Nanti aja sulfit di. Enggak apa-apa, yang penting kalian senang. Ya, nyok panas pidoro ke. Yang kablo mungkin lu lagi oh. Mana aku? Hah? Mana? Kadang kadang ro, kadang mana. Ya, lagak. Mana lah? Ini bagi yang sudah sebagai pengingat, yang belum sebagai permulaan. Sebelumnya misalkan ini kata kuncinya ya, jangan nanti beranggapan rumah Ustaz ini ngeri kali kok. Nazir, jadi sebelumnya harus saya kunci, jangan nanti tidak enak kali sama Ustaz itu, mulutnya kayak gitu kali. Terkadang ada pembahasan yang agak sedikit horor. Temukan hikmah di baliknya, yaitu itu pembahasan tentang ilmu. Walaupun judulnya horor, ngerti? Jangan nanti pembahasan tentang horor pengalaman digokah tajam. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Ada hukum zati, ada hukum arti. Artinya hukum ini terbagi menjadi dua versi. Bicara masalah kriteria hukum. Hukum terbagi dua, ada kriteria namanya zati, ada kriteria namanya arifi. Sudah. Bicara masalah patokan hukum, ada dua, ada namanya bil fi'li, ada namanya bil quwwah. Sekali lagi. Kriteria hukum, patokan hukum. Kriteria hukum terbagi dua, ada zati, ada arifi. Patokan hukum ada dua, ada bil fi'li, ada bil quwwah. Sudah? Sudah? Nah, ini yang enggak nampak aja. Tapi jangan sana juga, sana ujungnya bahaya. Ikat-ikatan. Ada panah, marah. Horor. Awit hitam kesombong, yang sifat kesombong, ada pujuk dua,
bukan lagi seperti yang dulu. Hah? Dah. Kau. Arti zati yang saya jelaskan dulu, nanti baru kita bahas ke contohnya biar lebih jelas. Ya? Arti hukum zati hukum yang memandang diri perbuatan. Hukum yang memandang bentuk kasus. Ya, benar. Jadi ingat saya yang pembahasan seperti ini karena kalian orang kuliah. Saya pakai bahasa yang mudah dipahami oleh orang kuliah. Nanti walaupun pembahasan ini ada terjemahan khusus versi dayahnya. Udah, cuma saya pakai bahasa kontemporer lah. Nah, arti zati artinya hukum yang memandang bentuk kasus. Ya, hukum yang memandang bentuk kasus. Sedangkan arifi artinya hukum yang memandang sifat kasus. Ada bentuk kasus, ada sifat kasus. Contoh bentuk kasus. Saat saya kerjakan sholat, misalkan Allahu Akbar, yang syaratnya lengkap, yang rukunnya lengkap, maka status saya itu adalah orang yang sedang mengerjakan wajibnya sholat. Banyak. Sehingga kepada diri saya diberikan pahala karena saya kerjakan sholat. Sudah. Ketentuan yang seperti itu yang diberikan kepada saya itu memandang perbuatan saya. Berarti seperti misalkan seseorang diberikan dosa mencuri karena memang semata-mata perbuatannya mencuri, maka hukumnya haram. Artinya hukum yang memandang bentuk kasus, hukum yang memandang diri perbuatan, tidak memandang hal yang lain. Sudah. Lebih mudahnya nanti kalian pahami bagaimana zati kalau misalkan kalian pahami bagaimana ariti nanti. Ini sekilas saja dulu. Zati bagaimana? Baru paham secara benar-benar bagaimana hukum zati setelah kalian paham ini. Kalau ini bentuk kasus, ini sifat kasus. Artinya hukum yang diberikan kepada seseorang itu bukan karena pekerjaannya, tapi karena ada hal yang lain yang menyangkut dengannya. Berarti, kalau ini hukum diberikan karena perbuatannya. Kalau arifi, hukum yang diberikan bukan karena perbuatannya, tapi karena ada hal yang lain yang menyangkut dengannya. Nanti, halo, nanti, sekali lagi. Kalau zati artinya hukum yang memandang bentuk kasus. Artinya diberikannya hukum karena memandang perbuatannya. Kalau arifi diberikan hukum bukan karena perbuatannya, tapi karena ada hal yang lain yang berkenaan dengan perbuatan itu. Yang namanya arifi. Sudah. Contoh. Contoh zati udah ya, zaman sini hari ini contoh. Misalkan apa hukumnya puasa di Lebaran pertama Idul Fitri? Haram. Hukumnya apa? Haram. Apa hukumnya? Adik? Haram. Hukumnya haram. Hukum puasa Lebaran pertama hukumnya haram. Hukumnya haram. Pertanyaannya mengapa haram? Haramnya puasa di Lebaran pertama bukan haram karena puasanya, tapi haram puasa itu karena ada sesuatu yang lain yang terikat dengan puasa.
Apa itu? Lebaran pertama, gelar kita, status kita Allah istimewakan dengan nama Dhaifatullah. Apa dia Dhaifatullah? Tamu Allah. Kita semua orang Islam lebaran pertama namanya tamu Allah. Yang namanya tamu harus makan saat dihidang. Sudah. Kalau kita puasa, yang namanya puasa tidak makan, tidak minum, sama dengan gara-gara kita puasa, kita menghilangkan yang dispesialkan oleh Allah. Berarti haramnya puasa bukan karena puasa, tapi karena gara-gara puasa kita menghilangkan gelar ini. Itu namanya haram hari ini namanya. Ngerti? Mbak, seperti contoh lain misalkan Mbak, sholat jamaah apa hukumnya? Sholat jamaah Wajib. wajib. Benar, bagus. Betul. Maya wajib phục dày đồ thảo cài nổ. Ayo oke. Benar bagus. Yang pertama so do thao rồi không nó? Như semuanya jamaah wajib so do thao nó. Ayah ada jamaah no so. Bukan punya ustaz. Lu le puan atau semuanya jamaah no. Nah, jamaah bahan ada jamaah berserta keluarga tercinta bahan jamaah dia pun. Yang penting ke jamaah. Hukum salat jamaah bukan wajib. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Pendapat yang kuat sunnah kifayah. Nah. Tapi karena sudah menjadi aturan, hukumnya wajib. Yuki. Berarti wajibnya bukan jamaahnya, tapi karena sudah menjadi aturan. Hukumnya? Itu namanya kualiti. Sudah. Gotong royong di daerah apa hukumnya? Sunnah. Sunnah apa enggak? Sunnah dasarnya. Tapi karena sudah menjadi aturan, wajibnya gotong royong bukan karena gotong royongnya, tapi karena ada hal yang lain. Apa hal yang lain? Sudah menjadi aturan di mana, di tempat di mana kita tinggal. Hukumnya? Jelas. Enak kali bagi orang yang buat aturan. Kayak yang menanya. Bicara masalah ilmu hikmah. Bicara masalah ilmu hikmah. Apapun yang kita kerjakan di tempat di mana ada ilmu agama. Kayak apapun yang kita kerjakan di sebuah tempat yang di dalamnya ada ilmu agamanya, yakinlah bahwa itu sebagai kunci dan anugerah terbesar ke depannya. Maksudnya begini, yang pertama kita itu wajib ada tugas yang namanya riyadhah. Apa arti riyadhah? Riyadhah artinya latihan diri. Maksudnya begini, kalau di tempat di mana ada ilmu agama, kita abaikan sesuatu yang berkenaan dengannya. Ini dipastikan, diwajibkan, pasti dia itu perlahan pada dirinya itu terbentuk karakter-karakter orang yang egois. Egois ke siapa? Bukan ke manusia, tapi ke Allah. Saat kita tidak menaati aturan, nah, aturan di mana kita itu berada di tempat yang di dalamnya ada ilmu agama.
Sudah lihat, efek sampingnya itu akan membentuk karakter kita egois. Egois ke siapa? Bukan egois ke manusia, tapi egois kepada Allah dalam bentuk takdir. Tapi kalau orang sami'na wa ta'na pada sebuah aturan, nah, kita sami'na wa ta'na, ya udah aturan, ya udah selesai, kita kerjakan selesai. Ini bisa menjadi pribadi yang bagus. Kenapa saya bilang? Contoh, saya punya guru, punya Abu Mudi, siapa nggak kenal? Ulama besar, siapa nggak kenal kayaknya? Pada masa beliau masih yantri, masih yantri. Hari pulang, tentu kan pakai baju bagus, baju cantik, baju pulang lah, baju baru lah. Rupanya pada saat siap-siap pulang datang gurunya, jangan pulang dulu, ke sawah dulu. Dia ulang, ke sawah dulu. Orangnya ada 5. 3 orang ini bilang, Tengku ganti baju boleh? Dibilang sama Tengku, jangan, bajunya laju, baju bagus itu terus ke sawah. Yang 2 lagi ini termasuk Abu Mudi, sami'na wa ata'na. Sudah. Tentu yang 3 orang ini karena lebih mementingkan bajunya, waktu dia ke sawah ada unek-unek dalam hatinya. Kayaknya ada unek-unek dalam hatinya. Singkat cerita, endingnya yang berhasil siapa? Mereka berdua. Yang ini dalam keadaan disibukkan dengan harta dunia. Sudah. Maka terkadang seorang guru, ini maaf bukan mempromosikan, saya bukan. Artinya kemanapun nanti kalian berada. Sekarang kalian berada di sini. Ke depan entah siapakah, entah di manakah. Kayaknya, apalagi contoh misalkan kalian yang cewek, suaminya Tengku misalkan. Tayo kah naji Tengku, benar lako di Tengku. Pedro dekat Tengku, lako lagi habayan. Dah, ya mbak. Maka terkadang setiap bahasa yang dikeluarkan oleh orang yang berilmu ini banyak mengandung hikmahnya. Maka masing-masing punya tugas. Kalian yang diatur punya tugas, saya yang mengatur punya tugas. Tugasnya apa? Saya nggak boleh marah. Kalian wajib menemukan hikmah di baliknya. Kalau saya marah misalkan contoh, ini bisa membuat malapetaka kepada kalian. Bagaimana maksudnya? Ada Habib Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan bahwa jika satu orang itu gurunya udah marah ke dia, misalkan satu orang itu keluarkan uang banyak hingga mengumpulkan semua ulama, semua habib, semua untuk mendoakan agar hidupnya bagus, tidak bakal bisa. Yang pertama. Yang kedua, bicara masalah orang yang Allah berkahi, guru, ataupun lah jangan jauh-jauh kali, dekat-dekat aja. Seorang ibu itu kan aulia kita, kayak itu kebiasaan. Maaf ya, ini bicara masalah fakta. Kebanyakan ada mak-mak yang memang kalau lagi marah bilang ke kita macam-macam. Lagenyo, lageji, lage buye, buye, gebui, lageji, lagate, kayak ya. Itulah yang membuat anak itu makin bandel. Contoh, siapa nggak kenal Imam Sudais? Sudais, imam besar Madinah Arab. Itu masa lalunya lucu. Tak lucu. Waktu Imam Sudais masih kecil, masih bocil kalau bahasa kita, bocah cilik, masih bocah. Pada suatu hari ada tamu mau ke rumah. Ibunya masak. Masaknya bukan kadang-kadang masak lah pokoknya. Enggak dibilang masak apa. Yang penting masak.
Ayahnya udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, nunggu tamu. Tamu sudah dipagar, mau masuk. Makanan sudah dihidang di ruang tamu. Ibunya lagi di dapur. Datanglah Imam Sudes, ambil pasir, di makanan. Apa kabar? Apa kabar kira-kira? Horor kayaknya. Makanan satu-satunya, lezatnya luar biasa. Tamu sudah di depan pintu, tapi apalah yang terjadi? Imam Sudes bukan pasir satu genggam, yang lagi ojok. Waktu ibunya tahu, marah. Gimana begini jamnya kayak itu? Apa yang dikatakan oleh ibunya? Bahasa apa yang keluar oleh ibunya? Hei, keluar kau di rumah ini, kalau bahasa kita. Keluar kau di rumah ini, kau usah pulang-pulang ke Mekah ya sana, biar jadi imam Masjidil Haram. Mbak. Itu yang dikeluarkan oleh ibunya. Sekarang faktanya jadi imam besar aja. Nah, contoh. Nampaknya. Maka kalian seorang ibu yang mesti lebih dewasa. Jadi anggap saja kalau kalian sudah mulai malas belajar segala macam, yakinlah bahwa seorang anak dia itu berhak lahir dari rahim ibu yang cerdas. Bek mak bangai. Leha ni mak bangai, bahaya memang. Udah boleh lagi ni. Aribi Zaki jelas? 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 Wirid setelah salat maghrib apa hukumnya? Sunnah. Karena sudah jadi aturan wajib. Wajibnya wirid itu hukum aribi, sedangkan sunnah wirid ini hukum zati. Ngerti? Haisiyah, sudut pandang. Yang kedua ada bil fi'li, ada bil quwwah. Arti bil fi'li, hukum yang diberikan karena sebabnya ada saat itu. Itu bil fi'li. Nah, hukum yang diberikan sebabnya ada saat itu. Ya, hukum yang diberikan sebabnya ada saat itu. Apa contohnya? Contohnya misalkan, misalkan ini, spidol. Coba dengan spidol lah. Saya mau lempar mangga pakai batu. Nggak kena mangga, kena kepala Dewi. Contoh. Meninggal ini. Saya dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa lah. Dosa yang diberikan ke saya dosa membunuh atau dosa apa? Dosa membunuh. Sebabnya apa? Karena ada meninggal. Tapi kalau kena yang bukan di kepala, di kaki cemekam misalkan itu. Sakit. Dosa enggak? Dosanya karena menyakiti. Artinya hukum yang ada, yang sebabnya ada saat. Sudah? Kalau bil quwwah, hukum yang sebabnya tidak ada saat itu. Nah, hukum yang sebabnya tidak ada saat itu. Tapi bisa mengundang, bisa membuka celah datangnya sebab. Ya, tapi bisa membuka celah datangnya sebab itu. Contoh bil fi'li ya. Contoh misalkan saya sudah wudu. Kayaknya tiba-tiba terkenalah cewek cantik. Batal enggak wudu saya? Batal enggak? Batal, berarti ulang ya. Ya. Kasus yang kedua. Saya sudah wudu. Lagi-lagi jalan ketendang di lembu. Wudunya batal enggak? Tidak. Berarti yang dibasuh apa? Kaki saja. Pertanyaannya, mengapa beda? Berarti lebih mulia dek lembu sama kalian cewek. Kalau dek lembu cuci kaki saja, kalau cewek ulang semuanya.
Enak dia lemur ni. Yang balik putus cinta. Mulia ilmu kali putus cinta tu bang. Ya, nak tahu. Kak. Jawabannya, karena kalau bersentuhan sama cewek, bersentuhan sama cewek, hasratnya ada saat itu. Hasratnya ada saat itu. Maka jujurlah kita lelaki yang normal. Kalau dah kena hangat-hangat, ini pengennya kena lagi, kena nafsu. Maka agama memberatkan pulangnya, ngerti? Tapi kalau perenang di lebu walau hangat ada rasa enak. Nak hangat? Oh hangat, kena lagi ah. Tidak, karena tidak ada hasrat, maka agama meringankan, cuci kaki saja, ngerti? Hukum bil fi'li yang sebabnya ada sakit. Dah. Hukum bil kuah. Ya, contoh lagi, contoh sama. Saya dah wudu. Anggaplah sendiri ini cewek yang sudah nenek-nenek, tuanya luar biasa, saking tuanya tua banget, besok meninggal kan. Contoh. Nah, saya sentuh kulitnya, tung kena. Batal wudu ya? Enggak. Batal wudu ya? Enggak. Neni batal? Enggak. Yang pembahasan kali dalam ruangan. Bapak dah orang kita bahasnya. Enggak. Batal tak wudunya? Enggak. Batal. Betul. Batal. Aku. Kenapa batal? Kan tak ada hasrat meek tu tan. Kok kebe you? Hai nenek tua. Nenek tua tahu nenek tua? Saya pernah dicium oleh nenek-nenek tua. Yang wadai cium pipi you kumai baba hano kan. Makanya ha? Ya, kalau pulang kampung. Ya, sebenarnya enggak boleh. Itu haram juga hukumnya. Dicium sama nenek-nenek tetangga. Ganteng kan? Ya. Bapak lagi mau. Mati bapak kumat ini. Mau kita bilang jangan, Nek? Okey. Kesimpulannya batal salat. Batal salat. Kenapa batal? Kan enggak ada syahwat. Memang enggak ada syahwat saat itu, tapi bisa membuka celah datangnya syahwat. Buktinya ada anak kecil yang nikah sama nenek-nenek Sulawesi, bukan? Nah. Nah, artinya seorang cewek yang jika dia sudah balik, artinya sudah balik, sudah sampai umur pada dirinya namanya haddu syauqi. Arti haddu syauqi batasan merindu. Kapan kalian dirindui? Waktu SD. Macam dong mendu. Rindu lenya dong beraya. Setelah balik, kalau sudah balik ada rasa-rasa gimana gitu. Kayak enggak ada batas hingga kapan. Hanya batasannya mulai sejak dia balik. Tidak ada pembahasan dia sampai kapan. Sudah? Ngerti? Halo, ngerti? Saya ulangi lagi. Bicara haddu syauqi artinya seseorang yang memang punya potensi bisa mengundang syahwat. Pembahasannya hanya ada kata-kata semenjak, tidak ada kata-kata hingga kapan. Sebagai bukti, misalkan itu saya cewek. Jangan dia nanti marah nih. Misalkan saya cewek. Saya cewek yang apa? Yang ganteng lah. Yang cantik lah. Tiba-tiba saya berjalan, naik motor di jalan segala macamnya, ditabrak saya. Putus kaki, saya meninggal. Kaki saya putus. Kaki saya itu juga dianggap aurat. Datang kalian pegang kaki saya. Ingat, saya jadi cewek. Tidak boleh dengan pegang. Nah, nggak boleh. Haram hukumnya. Tapi bagaimana sebatas hajat? Ambil, pindahkan, itu boleh. Sudah. Kesimpulannya, referensi dalam kitab Sirajul Talibin.
Hal itu aurat saat menyatu dengan tubuh juga dianggap aurat jika berpisah, termasuk rambut. Ya, rambut aurat enggak? Aurat. Kalau rambutnya rontok, dikumpulin, jangan dibiarkan. Masa gara-gara rambut sehelai saja itu aurat? Ya, aurat. Mengapa saya bilang seperti itu? Siapa tahu ada cowok yang datang ke rumah ambil rambut, kayak rambut dia. Memang ada orang seperti itu, ada. Berarti salah dia, ngapain mikir seperti itu? Ingat, kita punya tugas. Kita wajib menghilangkan pikiran kotor pada orang yang kotor. Di luar sana bukan orang bersih pikiran semua, enggak. Ada orang pikiran kotor. Ngerti? Ngerti? Okay. Bicara masalah azan. Nah, mbak lagi azan, kok masih ngomong, kemana ini? Pada azan yang dilihat adalah artinya, jika memang contoh kita belajar di balik, orang azan di sini pakai mic. Kira-kira kalau orang azan nggak pakai mic, ataupun lagi azan tiba-tiba mati lampu, kira-kira suara asli terdengar nggak di ruangan kita belajar? Enggak. Terdengar, jaraknya dekat kok. Sudah? Maka sunnah jawab azan. Artinya kalau kita jawab azan saat itu, pahalanya dua. Yang pertama pahala jawab azan, yang kedua pahala zikir. Sudah? Tapi kalau misalkan yang azan di luar sana, di masjid misalkan contoh, itu kedengaran ke sini karena mic. Tapi kalau tiba-tiba mati lampu, kedengar nggak suara asli? Tidak. Maka tidak sunnah jawab. Artinya jika pun kita jawab, pahalanya cuma satu. Ngerti? Ngerti? Oke, tadi kan udah saya kunci bahwa kalau ada pembahasan yang horor, yang diingat hukumnya. Terkadang perlu kita bawa pembahasannya agak-agak eksmenenten sedikit supaya lebih mengerti. Kadang-kadang orang lebih cepat kalau judul yang kayak gitu. Nonton film Blu-ray. Tahu Blu-ray? Hai Blu-ray. Blue. Biru. Blu-ray hai dong. Blue. Apa hukumnya? Nonton film porno apa hukumnya? Apa hukumnya? Mana dah haram boleh? Wah, kau panggil sesat ni. Sesat ni tunggu ini. Ya. Ya kan. Mana ada biar? Ya. Jangan orang. Dah. Contoh ya. Kita pernah belajar SD dulu. Nah. Kau dengar? Anak-anak, misalkan. Jawab ya? Oke. Anak-anak, ada berapa kepala babi? Banyak. Ada berapa kepala babi? Sekali lagi, ada berapa kepala babi? Yang jawab salah, yang tanya bodoh. Mana kepala babi yang gambar? Buktinya ambil pisau, coba tak keluar darah enggak? Tidak. Dalam Islam antik namanya qadhiyah safsatah. Salah tapi benar, benar tapi salah. Tidak pembahasan kesulitan. Artinya begini, hukum zati, hukum dasarnya nonton film Blu-ray boleh. Mengapa boleh? Karena yang kita lihat gambar, walaupun bergerak-gerak. Bukan orangnya langsung. Buktinya kalau misalkan kalian lihat itu di iPad, misalkan iPad. Lihatnya di iPad. Kira-kira lagi nonton ada orang ambil batu, tung, dipukul. Ada nangis orang yang sedang eksperimenten. Ya, layarnya mati.
Sebagai bukti yang kita lihat bukan aurat, maka hukum zatnya boleh. Aridinya yang haram. Ujung-ujung haram juga. Jangan pikir kita kan pikirnya boleh. Ujung-ujungnya haram juga. Tapi yang haramnya aridi bukan tadi. Mengapa haram aridi? Karena nonton seperti itu bisa memicu syahwat. Bisa mengundang syahwat. Bicara bisa mengundang syahwat, ini filkuah. Jangan kebayang kalau nonton film yang seperti itu nggak ada syahwat udah boleh, digokang saja. Artinya nonton yang seperti itu bisa mengundang syahwat. Adakah syahwat ada saya itu, adakah tidak, tapi bisa mengundang syahwat. Jadi sudah, maka kesimpulannya jawab azan, lagi azan, hormati azan segala macamnya. Hukum zatiyah jika nah, suara azannya jika nggak pakai mic dengar suara langsung. Jawabnya sunnah, pahalanya 2, pahala jawab azan juga pahala zikir. Mengerti? Kan ini? Oh kado, kita bawa. Wa awalu waqtiha zawalu ay mailu syamsi. Bermula seawal-awal, permulaan waktunya zuhur. Waktunya zuhur zawalu ay mailu syamsi. Pembahasannya takut nggak sambung. Tapi itu aja. Wallahu a'lam. Wala ada kita semua. Sudah. Tadi katanya hari ini nggak ada. Ayo Ki. Nanti abang ayah ada ke. Dia pernah ke. Ibu ada Apa namanya? Izin, saya boleh. Rekaman Iya, baru. Juga Wir. Biar bedak Wir. Udah buka ya mana? Mana sekarang kemarin udah pada bahas sedikit ya. Sekarang ya, udah masuk dulu pembahasan tentang kapan nasihat itu bermanfaat. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata tanfa'u nasihat. Kapan bermanfaatlah nasihat? Ini pembahasan sekarang tentang kapan nasihat itu baru benar-benar memberi manfaat. An-nasihatu sahlun. Al-mushkilu wal-mushkilu kabuluha. Nasihat itu mudah. An-nasihatu sahlun. Bermula nasihat itu mudah. Sudah. Wal-mushkilu kabuluha. Dan bermula sulit, yang berat. Kabuluha itu menerimanya nasihat. Ya, yang mudah itu menerimanya nasihat. Nasihat.
Nasihat. Mungkin bahasa ini nggak asing lagi kayaknya. Yang bahasa nggak asing lagi. Kayak mana agama itu nasihat? Kayak mana maksudnya? Masa agama memberi nasihat? Oh, katanya agama itu orang yang beragama saling menasihati, itu benar. Tapi bicara masalah memahami dalil, rujukan dari kita pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, qiyas, yang keempat ijma. Kesimpulannya, keempat-empat ini dinamakan dengan dalil. Kita wajib punya kemampuan jika memang kita ingin memahami maksudnya apa dari dalil tersebut. Kita wajib punya disiplin ilmu yang dengannya kita bisa mengelola hukum. Kesimpulannya, jangan terbiasa menerjemahkan dalil hanya lewat tekstualnya saja. Karena tekstual tidak menjamin kontekstual. Tapi lihat konteksnya bagaimana. Maka agama itu nasihat. Maksudnya ada yang mengatakan jika kita sama-sama beragama Islam, berarti kita harus menasehati. Itu benar. Tapi pemahaman secara tekstual, kontekstualnya bagaimana? Artinya lebih ke nasihat batiniyah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita benar-benar beragama Islam, jika Islam sudah melekat ke dalam hati, maka berbagai macam manapun problem kita di dunia bisa kita jalani dengan indah. Mana susah segala macamnya. Karena apa kan? Tentang Islam bicara masalah aturan, tentang iman bicara masalah kepercayaan. Terkadang kita hanya tahu saya orang beriman, iya, imannya ada 6, iman kepada Allah, bla 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 segala macamnya. Tapi terkadang yang gagalnya kita itu pada mewujudkan iman yang ke-6. Itu tentang qadha dan qadar. Artinya kalau memang orang itu benar-benar memahami bagaimana yang dikatakan dengan iman kepada qadar dan qadar, dia itu nggak bakal mengeluh jawab segala macamnya, tidak. Nampaknya sudah. Maka kesimpulannya adilun nasihat ini bicara masalah konteksnya adalah jika memang kita benar-benar mampu, jika memang kita benar-benar Islam, maka jika Islam melekat dalam hati, segala problem apapun yang ada di dunia kita mampu menjalaninya. Mengapa seperti itu? Agama Islam, kita yang beragama namanya Muslim. Muslim itu apa? Secara makna tekstualnya arti Muslim adalah orang yang beragama Islam. Tapi konteksnya apa? Konteksnya artinya baru dikatakan dia Muslim jika dia mampu mencampakkan keinginannya seperti yang diinginkan oleh Allah. Ini yang bermuslim itu. Betul? Muslim secara makna tekstualnya artinya dia beragama Islam. Tapi konteksnya dia yang mampu membiarkan mencampakkan keinginannya seperti yang diinginkan oleh Allah. Maka semua itu berlaku namanya hukum aturan total keberuntungan. Terkadang pada saat kita mengerjakan sebuah aturan, kita merasa ada yang menjanggal sehingga hati kita berat segala macamnya. Tapi jika kita mampu mengabaikan, menepis rasa bosan, kejanggalan segala macamnya sebagai bentuk pengorbanan, maka keberuntungan akan datang. Artinya gini. Yang pertama, jika kita mampu melepaskan diri pada sebab dunia, maka keajaiban akan datang. Yang pertama. Yang kedua, jangan memaksakan diri mengatur takdir. Tapi kita wajib berikhtiar, selepasnya terserah bagaimana takdir Allah mengatur.
Karena terkadang seseorang itu berambisi. Dia ingin menciptakan dunia bagaikan surga, tapi yang dia rasa dunia bagaikan neraka. Terlalu memaksakan diri, nggak bagus. Nampak ya? Ya, Mbak. Yang ketiga, berharap boleh. Tapi jangan memaksakan diri dengan harapan tersebut hingga ada hal yang lain yang dicabut. Contoh, saya punya kawan. Dia pengen punya anak, dia belum punya anak saat itu. Dia rezeki banyak, motor 2 bos gitu. Ya mana? Dah. Tapi karena dia itu pengen punya anak, berobat ke sana, berobat ke sini, bla 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 bla, ke dukun, bukan ke Gus Syamsuddin. Gus Syamsuddin. Makanya, ya ke dukun, berobat segala macamnya, ujung-ujungnya ada anak. Tapi mobilnya hilang, hilang jual. Secara sebab dunia memang dijual mobil untuk punya anak. Tapi bicara masalah takdir, dia mempercepat datangnya takdir sehingga ada yang dicabut. Nyambungnya, ngerti? Maka bicara masalah takdir akan tiba waktunya. Urusan kita hanya menunggu waktunya kapan. Dan jangan pernah berkata kapan waktunya itu datang. Nyambungnya. Maka termasuk orang yang nggak punya adab. Kapan kebahagiaan itu menghampiri diriku? Kamu. Nyambung ya? Contoh misalkan waktu dulu saya punya paci book. Sekarang ada lagi. Ada status cewek. Statusnya apa? Ya Allah, hadirkanlah saya jodoh yang setia. Ya doanya. Sudah. Enggak lama kemudian udah punya pacar dia, gandengan tangan, foto gandengan tangan, buat status alhamdulillah ya Allah. Ya. Engkau telah mendatangkan aku jodoh yang setia. Enggak gitu ya. Sudah. Enggak lama kemudian buat status, ya Allah peluk aku. Saya balas kumah-kuhan. Kira-kira memang itu doa. Tapi mengapa Allah mengabulkan doa yang jahat, doa yang jelek? Kayak mana? Allah itu bukan Tuhan kita saja. Allah juga Tuhan orang lain. Kamu kok? Kan? Tapi di saat kita berdoa sesuatu yang memang kita berdoa sesuatu yang berlaku melanggar syariat, kita berdoa jika didatangkan itu bukan nikmat yang datang tapi malapetaka. Hukumnya apa yang menjadi malapetaka? Ingat, yang namanya musibah terbesar bukan ketika saya jatuh di tangga mata keluar, itu bukan musibah terbesar. Musibah terbesar bukan ketika saya naik motor kecelakaan putus tangan sebelah, itu bukan musibah terbesar. Tapi musibah terbesar adalah ada 2. Yang pertama, merasa aman sekarang padahal banyak dosa yang belum diampuni. Yang pertama. Yang kedua, kita lupa bahwa kita punya dosa di masa lalu. Ya, 2 hal ini menjadi musibah terbesar. Sudah ya? Artinya, maka maksud hati nasihat lebih kontekstualnya yaitu lebih ke apa? Kontekstualnya yaitu jika Islam melekat dalam diri kita, apapun yang menjadi problem kehidupan bisa kita jalani dengan indah. Maka ini terlihat bahwa nasihat itu mudah. Siapapun mampu menasihat. Yang susahnya menerima nasihat itu masalah. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang memang pada saat dia mendengar nasihat susah? Siapa itu? Biar saya angkat ya boleh. Mau kenalan ya. Siapa tahu ada cabang nanti. Buka cabang. Nah, mudah. Ingat,
Yang pertama, jika memang hati kita sudah gelap, tentu ini kita. Ini lambung sebelah kiri kan, hati di atas lambung. Yang seperti itu menjadi nasihat untuk kita renungi. Bukan kebetulan hati di atas lambung di bawah, bukan kebetulan. Tapi di situ ada pesan moral yang Allah titipkan. Apa itu? Dalam kitab tasawuf, lambung diibaratkan dengan wadah. Sedangkan hati itu tutupnya. Kalau misalkan dalam wadah itu yang kita masak adalah yang bagus-bagus, tentu asap yang keluar asap putih. Sudah. Tapi kalau misalkan yang kita masak sesuatu yang enggak bagus, tentu keluar asapnya warna hitam. Kena hati. Yang pertama. Yang kedua, ada sebagian Islam mengatakan bahwa hati sebagai tempat untuk membakar lambung. Sedangkan hati langit-langitnya. Jika memang yang kita bakar sesuatu yang bisa asapnya warna putih, langitnya tetap warna putih, tetap enggak jadi masalah. Tapi kalau kita bakar ban hitam, kita biarkan lama-kelamaan hati itu susah dibersihkan. Maka ada bicara masalah dosa yang bisa mengeluarkan, bicara masalah dosa di hati, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jika kita berdosa, jadi gini, ada malaikat pencatat amal baik, ada malaikat pencatat amal buruk. Saat kita mengerjakan amal baik, saat itu pula ada pahala. Tapi pada saat kita mengerjakan amal buruk, bukan saat itu juga ada dosa. Tapi dibilang sama malaikat pencatat amal baik, jangan terus dulu. Tunggu, intadir saat. Tunggu 7 saat. 7 saat itu ada istilah ulama, ada mengatakan 7 menit, ada mengatakan 7 jam, ada mengatakan 7 hari. Pendapat yang kuat 7 jam. Artinya setelah kita mengerjakan perbuatan jahat, 7 jam ke depan kita enggak taubat, baru ditulis. Kalian. Maka apa pengaruhnya dengan iman? Jika memang dosa itu sudah dicatat. Pengaruhnya ada dua pendapat. Yang pertama, saat hati kita berdosa, iman kita dijanggal. Ditanggal. Iman kita ditanggal. Digantunglah pagarnya. Ya. Kapan diletakkan kembali? Jika kita sudah taubat. Contoh misalkan HP, tiba-tiba ada kucing, datang kelompok kencing di tempat yang ada HP kita, itu kita angkat. Karena ada kencing. Kapan kita taruh lagi? Double. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, saat dosa dicatat dalam hati, 1/4 iman itu hilang. 1/4. Tambah lagi 1/4 hilang, tambah lagi 1/4 hilang. Pertanyaannya, amal yang bagaimana yang sudah kita kerjakan yang membuahkan iman? Kadang amal mentang tidak membuahkan iman. Kayaknya masalah. Maka kalau misalkan kita buat renungan, kira-kira 24 jam yang kita habiskan itu banyak kemana? Kalau orang saleh, dia itu sebelum tidur, jika dia sebelum tidur, dia mau tidur, sebelum tidur dia merenungi. Kira-kira semenjak bangun tidur tadi subuh hingga sekarang ada musibah enggak? Ada masalah enggak? Ada sakit enggak? Rupanya musibah enggak ada, sakit enggak ada, masalah enggak ada. Mereka menangis. Berkata, "Ya Allah, apakah Engkau tidak sayang lagi padaku? Sehingga Engkau tidak memberikan musibah kepadaku, tidak berikan masalah, tidak berikan sakit padaku. Apa Engkau sudah benci padaku?" Artinya orang dulu. Ya. Masalah, musibah, sakit diminta. Sebagai bukti Allah sayang. Dalam kitab yang disebutkan ada seorang ulama besar yang dia sakit gigi. Apa dia bilang? "Ya Allah, tambahkan sakit ini ya Allah." Utama. Lihat kat mana? Ya Allah, hilangkan ya Allah. Kau benar nah?
Ya, udah. Jadi yang susah adalah terima nasihat. Nah, Penting dia punya. maka gini misalkan, kita memang tidak tahu karena mata hati kita itu belum terbuka terang, sehingga kita tidak bisa merasakan apakah kita termasuk orang yang beriman atau apakah kita termasuk orang yang punya imannya kuat atau imannya tipis atau imannya lembek atau nggak ada iman sama sekali, kita nggak tahu. Nah, kita nggak bisa lihat. Tapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya kita punya iman, tanda-tandanya iman kita kuat, tanda-tandanya nggak ada iman sama sekali. Nah, tandanya apa? Allah. Bicara masalah bisikan hati. Bicara masalah bisikan hati. Ada bisikan dari Allah, ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari iblis, ada bisikan dari nafsu. Kira-kira yang sering membisik kita itu apakah Allah, malaikat, iblis atau nafsu? Nafsu. Baiklah jauh. Kan pertanyaan perlu jawaban. Ya. Kita emang nggak tahu, ingat, kita emang nggak tahu, tapi punya ada yang ini. Bisikan dari Allah. Adakala Allah membisikkan hal itu baik? Adakala Allah membisikkan hal yang buruk? Beri tak bu? Masa Allah membisik kita yang buruk? Ya. Yang pertama bicara masalah tanda. Tandanya kalau dibisik oleh Allah, tandanya bisikan itu sekali nggak berulang-ulang. Dibisikkan dari Allah. Nah, contoh misalkan Tunil bangun tengah malam, tengah malam kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, teringat ini sekian tahajud enak. Ya, tapi kalau langsung tahajud, ternyata bisikan tersebut yang ada di hati ini cuma sekali, nggak berulang-ulang. Itu bisikan dari Allah. Kalau bisikan itu baik tapi berulang-ulang, ini bisikan dari malaikat. Kayak maka alangkah baiknya tengah malam kita berbisik tahajud. Kita langsung untuk tahajud. Ternyata bisikan itu dari Allah, sama dengan kita menerima undangan langsung dari Allah. Nah, bisikan buruk. Kok Allah membisikkan dengan bisikan yang buruk? Nah, jawabannya begini. Allah membisikkan kita bisikan yang buruk bukan untuk menganjurkan kita berbuat buruk, tapi itu sebagai sinyal. Kira-kira kita sadar apa enggak? Misalkan contoh kita udah ke balai misalkan. Rupanya si Syauki baru datang orang tua. Ada kiriman. Ketahuan sama si Fijul. Fijul pikir, ini kayaknya banyak nih kiriman, ada durian, ada bla bla segala macam ya, Pak. Pikiran jahat. Tapi sekali tak berulang-ulang, itu dari Allah. Untuk apa Allah bisa seperti itu? Untuk menilai sejauh mana iman hambanya. Rupanya astagfirullah, itu bisikan yang enggak bagus. Ya, dia mudah untuk menepis, maka derajatnya naik. Sudah. Kalau bisikan buruk itu berulang-ulang, itu bisikan dari iblis. Nah, pertanyaannya bagaimana bisikan nafsu? Bisikan nafsu ada dua, ada buruk, ada baik. Contoh, ada jatuh uang 100.000 di jalan. Wow. Kita jalan, kita injak. Biar orang tahu. Ini bakso enak segala macamnya. Artinya pada saat ada kesempatan berbuat jahat langsung disambut. Ya berarti bisikan nafsu yang buruk.
Hanyalah sholat adzan, langsung bangun sholat. Berarti itu bisikan langsung kepada kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana keadaan kita kalau langsung membisikkan hal yang buruk? Artinya saat ada kesempatan yang bagus di depan, pada saat ada kesempatan jahat di depan, kita langsung respon. Kita langsung sambung. Ini bagaimana keadaan kita? Keadaan kita seperti itu termasuk orang yang memang bisa dipastikan tidak selamat iman. Kayak ya, mengapa saya bilang seperti itu? Jawab apa? Jelas Pak, kapan-kapan kita bahas derajat nafsu. Ya, kapan-kapan kita bahas derajat nafsu. Nah, Pak, mulai. Li'anna hafi mataki punya. Ayo, coba lihat. Li'annaha fi madaki muttabi'ul hawa wa murru idzal manahi mahbubatun fi qulubihim ala khususi maka naqalibal ilmi rasmi payanggo. Nampak tapi yang payang jual. Oh, sama. Saya lagi. Saya dah pulang. Pulang. Minggu benar. Nah, saya yang cepet ke kalian. Kak, sebelum turun ada pertanyaan. Belum ada, saya sambung lagi. Yang laju pertanyaan. Tadi mana yang 9? Rehat, yang bagus 40. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, Bapak. Salat zuhur, dah. Terus sir. Yang namanya sir suara yang hanya didengar di dunia saja. Terus dah. Pertanyaannya, suara yang dianjurkan agama untuk sir. Arti sir suara yang hanya didengar oleh dirinya saja. Ternyata contoh si imam sholat zuhur baca Al-Fatihahnya kedengar ke belakang. Kaidah. Itu bagaimana? Yang mana ada dia dulu? Hukum dasarnya, jika memang sholatnya sir, zuhur, baca Fatihah kedengar ke belakang, hukum si imam makruh. Pertanyaan siapa? Masuk lagi. Tengok kamu. Sudah? Mau lagi? Enak mana? Tua itu. Makruh. Hukum dasarnya makruh. Tapi kalau kita enggak punya ilmu yang memadai, maaf. Ini kita terantang aja tuh. Kira-kira hal-hal yang menjangkau yang dikerjakan oleh imam kita membuat kita ragu. Ada imam yang memang untuk salatnya minyak di sini. Kadang kita enggak tahu, enggak sah. Kadang kami Al-Quran di sini. Waktu ruku masuk kantong, lagi maju. Dalam salat berjamaah kita makmum ada namanya qudwah. Apa arti qudwah? Ikut. Qudwah terbagi dua. Ada qudwah zahiri, ada qudwah batini. Arti qudwah zahiri,
apapun yang dikerjakan oleh imam, kita ikut. Imam ruku, kita ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Sudah. Kalau kedua bab ini artinya makmum harus yakin kalau imam sah. Kalau makmum ragu imam tidak sah, dia wajib farad salat. Tahu farad? Keluar dari salat. Sudah. Contoh, kita punya kawan yang seperti pembahasan tauhid, akidahnya salah. Akidahnya bilang Allah ada di langit. Oh ya, ya wajib, baik. Yang bilang Allah ada di langit, seperti yang sudah kita bahas bahwa jika akidah yang bermasalah, apapun yang dikerjakan tidak sah. Kita punya kawan seperti itu, kita tanda orang kayak mana. Kita makmum di belakang. Dah. Imam salat maghrib misalkan Allahu Akbar, bismillah. Kita di belakang, ini kayaknya dia jadi imam. Tapi nggak tahu pasti karena kita nggak kenal, hanya lewat suara saja, kita ragu. Nggak boleh kita batalkan, tapi wajib farad. Sudah. Itu nih. Artinya kalau misalkan kita ragu-ragu, ya Allah ini suaranya besar kan kok, padahal berusir. Kita ragu, lebih bagus farad salat. Gerak sedikit nih, pada saat gerak niat untuk keluar salat, keluar daripada jamaah, salat ini sambung. Tapi dasarnya hukumnya makruh. Ikut seperti itu sah, tak jadi masalah. Selama kita yakin bahwa imam salatnya sah. Sudah? Seperti misalkan contoh imam Allahu Akbar, dia sudah dua rukuk. Imam masih belum. Cepat dia. Kita ragu, ya Allah udah cepat saya kok. Yang udah ragu farad terus. Tapi bicara masalah yakin enggak jadi masalah kalau duluan kita dalam rukun yang pendek. Ngerti? Artinya perbedaan rukun antara imam dan makmum yang dianggap makmum itu sah jika perbedaan rukunnya itu dengan rukun yang panjang. Ngerti? Imam masih berdiri, kita sudah sujud yang berpinggul. Ampun ya? Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Datang semua, siapa datang?